kami mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelompok 6 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitriati, SE, MM. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota kelompok. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Anissa Putri Natasha, dengan NIM C1B0230005. Yang kedua, Desni Azhara, dengan NIM C1B0230078. Yang ketiga, Lydia Hanifah, dengan NIM C1B0230103. Yang keempat, Cinta Suci Angela, dengan NIM C1B03141. Yang terakhir, Sarah Yusuf Akbar, dengan NIM C1B03003. Bagi perusahaan, modal kerja sangatlah penting sebagai pendorong dalam menjalankan sistem operasional dan sistem keuangan perusahaan. Mengingat pentingnya modal kerja, manajemen perusahaan harus memiliki kemampuan dalam mengelola modal kerja secara optimal guna mendukung perkembangan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Pengelolaan modal kerja secara tepat, secara efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan laba perusahaan. Karena semakin besar jumlah modal kerja dan semakin cepat perputarannya, maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan. Modal kerja merupakan dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya sehari-hari. Nah, ini bisa berupa pembelian bahan baku, membayar gaji, maupun membayar hutang. Dan modal kerja ini bertujuan untuk dapat mengelola aktif lancar serta hutang lancar agar dapat diperoleh modal kerja dengan neto yang layak dan dapat menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu konsep-konsep pada modal kerja. Nah, konsep-konsep pada modal kerja ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konsep kuantitatif, yang kedua itu ada konsep kualitatif, serta yang ketiga itu ada konsep fungsional. Pada konsep kuantitatif, modal kerja adalah seluruh aktiva lancar serta cakupan dana yang tertanam dan akan digunakan untuk membiayai operasi bisnis suatu perusahaan dalam jangka pendek. Nah, pada konsep ini biasa sering dikenal sebagai modal kerja kotor ataupun gross working capital. Untuk konsep yang kedua ialah konsep kualitatif. Pada konsep ini, modal kerja ialah konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja itu sendiri. Nah, biasanya perhitungan untuk konsep ini itu dilihat dari selisih antara jumlah aktif lancar serta kewajiban lancar ataupun hutang lancar. Nah, yang akan dijadikan modal kerja pada konsep ini biasanya ialah kelebihan ataupun selisih dari jumlah perhitungan tadi. Nah, pada konsep ini sering dikenal sebagai modal kerja bersih ataupun net working capital. Baiklah, untuk konsep yang ketiga ialah konsep fungsional. Pada konsep ini, modal kerja merupakan konsep yang menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan untuk dapat dikelola agar bisa meningkatkan laba perusahaannya. Artinya, pada konsep ini merupakan bagian dari aktiva lancar yang dapat menghasilkan pendapatan operasi dan pendapatan sekarang. Dengan begitu, makin banyak dana yang digunakan untuk modal kerja, maka perolehan laba pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila dana yang digunakan untuk modal kerja sedikit, maka perolehan laba pun akan menurun. Komponen-komponen modal kerja ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada kas. Kas merupakan aktiva yang paling liquid bagi perusahaan karena bisa dicairkan kapan saja tanpa harus menunggu lama. Nah, itu bisa berupa uang tunai, rekening koran, maupun giro. Dan yang kedua itu adalah piutang. Piutang ialah hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk ataupun jasa tetapi belum membayarnya secara lunas. Nah, ini bisa berupa piutang bunga, piutang gaji, maupun piutang pajak. Yang ketiga ialah presiden. Presiden merupakan bahan ataupun barang yang akan disimpan dan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentunya ini bisa berupa proses produksi, penyimpanan cukup cadang, maupun proses penjualan.
Baiklah, untuk komponen yang keempat ialah surat berharga. Nah, ada beberapa risiko yang harus diperhatikan oleh perusahaan sebelum memilih surat berharga. Yang pertama ialah risiko tidak dapat membayar bunga serta pokok pinjaman. Yang kedua ialah risiko surat berharga ataupun aset tidak dapat dijual dengan harga yang wajar ataupun selayaknya pasaran. Yang ketiga ialah risiko fluktuasi tingkat bunga yang menurun sehingga return yang diperoleh pun akan berubah. Serta risiko yang terakhir ialah risiko keuntungan yang diharapkan dari adanya surat berharga ini jauh dari ekspektasi. Baiklah, untuk komponen yang terakhir ialah utang lancar. Utang lancar merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka 1 tahun atau bisa sesuai kesepakatan atau yang pada umumnya itu dalam satu siklus operasi bisnis. Baik, di sini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan 3 materi. Untuk materi yang pertama, yaitu penganggaran modal kerja yang efektif. Penganggaran modal kerja yang efektif berperan penting dalam menjaga likuiditas perusahaan karena memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sehari-hari tanpa mengganggu cash flow, dan juga membuktikan bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi kewajibannya pada waktunya, dan juga memungkinkan bagi perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, dan juga memungkinkan bagi perusahaan untuk memberi syarat kredit yang menarik, bahkan bisa untuk memaksimalkan aktiva lancar sehingga meningkatkan penjualan dan juga laba. Materi yang kedua yaitu strategi modal kerja. Strategi modal kerja terbagi menjadi 2, yaitu strategi aktiva lancar dan juga strategi pendanaan. Untuk strategi aktiva lancar, jika perusahaan memiliki aktiva yang cukup lancar, maka perusahaan mampu untuk mengatasi risiko likuiditas. Akan tetapi, perusahaan akan mengalami penurunan dalam peningkatan laba. Strategi yang kedua yaitu strategi pendanaan. Strategi pendanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu strategi hedging atau matching. Yang kedua yaitu strategi agresif, dan yang ketiga yaitu strategi konservatif. Selanjutnya yaitu materi tentang sumber-sumber modal kerja. Sumber-sumber modal kerja terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada hasil pendapatan atau penjualan perusahaan. Yang kedua yaitu hasil penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga yaitu hasil penjualan saham. Yang keempat yaitu hasil penjualan aktiva lancar yang sudah tidak produktivitas lagi. Yang kelima yaitu hasil penjualan obligasi. Yang keenam yaitu hasil pinjaman dari pihak lain atau bank. Yang ketujuh yaitu hasil dari pendapatan yang diberikan oleh pihak lain atau dana hibah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva lancar dan faktor-faktor yang mempengaruhi utang lancar. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva lancar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu karakteristik bisnis. Sektor usaha atau industri mempunyai karakteristik bisnis yang berbeda-beda satu sama lainnya, termasuk dalam penggunaan modal kerja. Yang kedua yaitu ada ukuran perusahaan. Perusahaan kecil cenderung memiliki modal kerja yang cukup tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar. Komposisi aktiva lancar dan utang lancar pada perusahaan besar dan perusahaan kecil bisa terdiri dari 65,5% aktiva lancar dan 32,8% utang lancar untuk perusahaan kecil. Sedangkan komposisi untuk perusahaan besar terdiri dari 31% utang lancar dan 24,4% aktiva lancar. Baik, untuk yang ketiga yaitu ada aktivitas perusahaan. Jika aktivitas perusahaan meningkat, maka utang lancar dan aktiva lancar yang bersifat spontan juga akan meningkat. Yang keempat, ada stabilitas penjualan perusahaan. Jika suatu perusahaan penjualannya stabil, maka aktiva lancar yang digunakan cenderung semakin kecil. Demikian juga sebaliknya. Baik, untuk faktor yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi utang lancar.
terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal atau karakteristik industri. Industri tertentu cenderung mempunyai utang lancar yang lebih besar. Barang dagangan biasanya diperoleh melalui pendanaan spontan atau utang dagang, sehingga aktiva lancar yang tinggi akan mengakibatkan utang dagang yang tinggi juga. Yang kedua yaitu faktor internal atau kebijakan manajemen. Manajemen mempunyai pilihan apakah menggunakan utang dagang yang lebih tinggi atau utang dagang yang lebih rendah. Jika fleksibilitas manajemen cukup tinggi, maka manajemen akan menggunakan utang dagang yang lebih kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis modal kerja. Pada jenis modal kerja ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, jenis modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Pada jenis modal kerja permanen ini terbagi menjadi dua bagian juga, yaitu yang pertama jenis modal kerja primer dan jenis modal kerja normal. Untuk modal kerja primer merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus selalu ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usaha. Untuk yang kedua yaitu modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi. Baik, untuk jenis modal kerja yang kedua yaitu ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan suatu periode. Modal kerja variabel ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama modal kerja musiman dan modal kerja siklus dan modal kerja darurat. Untuk yang pertama modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Yang kedua modal kerja siklus, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi kontinuitas produk. Yang ketiga yaitu ada jenis modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, seperti contohnya pemogokan buruh, banjir, bencana alam, atau perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Selanjutnya masuk ke materi rumus dari penganggaran modal kerja. Penganggaran modal kerja bersih atau net working capital rumusnya yaitu total current asset atau total aktiva lancar dikurangi dengan total current liability atau total hutang lancar. Selanjutnya masuk ke contoh perhitungan. Di sini kelompok 6 mengambil contoh dari perusahaan niaga abadi. Nah, perusahaan niaga abadi di sini memiliki aset dan juga kewajiban sebagai berikut. Untuk aset lancarnya di sini terdapat 3 elemen, yaitu kas, piutang, dan persediaan yang bertotal sebesar 80 juta. Dan untuk utang lancarnya di sini terdapat 3 elemen juga, yaitu utang usaha, pinjaman jangka pendek, dan hutang lain-lain yang memiliki total sebesar 40 juta. Berdasarkan apa yang telah diketahui, sehingga dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu penganggaran modal kerja adalah total aktiva lancar dikurangi dengan total hutang lancar. Yang mana aktiva lancar aset lancarnya yaitu sebesar 80 juta dikurangi dengan total hutang lancar yaitu sebesar 40 juta, sehingga didapatkan modal kerja bersihnya sebesar 40 juta. Karena modal kerjanya bernilai positif, artinya perusahaan masih mampu untuk membiayai kewajibannya dalam operasional perusahaannya. Namun, jika modal kerjanya bernilai negatif, artinya perusahaan belum mampu untuk membiayai kewajibannya dalam operasional perusahaannya. Selanjutnya masuk ke materi perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifannya modal kerja di suatu perusahaan selama masa periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja itu berputar selama satu periode atau dalam beberapa periode. Untuk mengukur perputaran modal kerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dapat juga dengan modal kerja rata-rata. Penjualan yang dibandingkan di sini adalah penjualan bersih atau net sales selama satu periode. Dan pembandingnya adalah modal kerja yang mana dalam artian yaitu total dari aktiva lancar atau dapat juga dengan modal kerja rata-rata. Berikut ini adalah rumus dari perputaran modal kerja. Di sini terdapat 2 kategori perbedaan rumus dari perputaran modal kerja.
Yang pertama yaitu perputaran modal kerja adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata, dan yang kedua perputaran modal kerja adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja, yang dalam artian yaitu total dari aktiva lancar. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Di sini kelompok kami mengambil contoh soal berdasarkan buku Bapak Dr. Kasmir SEMM. Di sini terdapat komponen laporan keuangan untuk tahun 2007 dan tahun 2008. Untuk penjualan bersihnya pada tahun 2007 yaitu sebesar 3.850.000 dan untuk tahun 2008 sebesar 4.150.000. Untuk total aktiva lancarnya di sini untuk tahun 2007 sebesar 865 dan untuk tahun 2008 sebesar 800. Selanjutnya, untuk menghitung perputaran modal kerja pada tahun 2007 dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Rumusnya yaitu perputaran modal kerja adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Penjualan bersih pada tahun 2007 yaitu sebesar 3.850 dibagi dengan modal kerja sebesar 865, sehingga didapatkan hasil 4,45 kali yang dibulatkan menjadi 4,5 kali. Artinya, perputaran modal kerja pada tahun 2007 menghasilkan sebanyak 4,5 kali, yang mana penggunaan setiap 1 juta modal kerja dapat menghasilkan 4,5 juta penjualan. Untuk menghitung perputaran modal kerja pada tahun 2008 dapat dilakukan dengan menggunakan cara yang sama, yaitu perputaran modal kerja adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Nah, penjualan bersih pada tahun 2008 yaitu sebesar 4.150.000 dibagi dengan modal kerja sebesar 800. Sehingga didapatkan hasil sebanyak 5,18 kali yang dibulatkan menjadi 5,2 kali. Jadi, perputaran modal kerja pada tahun 2008 menghasilkan sebanyak 5,2 kali, yang mana setiap penggunaan 1 juta modal kerja dapat menghasilkan 5,2 juta penjualan. Dalam contoh soal ini terlihat bahwa adanya kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2007 ke tahun 2008 yang menunjukkan adanya kemajuan yang diperoleh oleh manajemen. Namun untuk data pembanding apakah manajemen telah berhasil ataukah sebaliknya, maka kita dapat menggunakan rata-rata industri. Apabila rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah sebanyak 5 kali, maka keadaan perusahaan kurang baik untuk tahun 2007 karena hanya sebesar 4,5 kali. Sedangkan untuk tahun 2008 baik karena berada di atas rata-rata industri yaitu sebanyak 5,2 kali. Kesimpulan dari materi kami, modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasional sehari-hari agar dapat menjaga likuiditas dan memenuhi kebutuhan aktivitas serta utang lancar. Konsep modal kerja mencakup aspek kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dengan komponen utama berupa kas, piutang, persediaan, saham berharga, dan utang lancar. Jenis modal kerja terbagi menjadi modal kerja permanen, yaitu modal minimum yang harus selalu ada untuk menjamin keberlangsungan usaha, termasuk modal primer dan normal, serta modal kerja variabel yang berubah sesuai kondisi tertentu, seperti modal musiman, siklus, dan darurat. Pengolahan modal kerja yang efektif sangatlah penting untuk menjaga likuiditas perusahaan.